Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, Bu. Semangat. Selamat siang, anak-anak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, semangat ya masih anak-anak Ibu. Walaupun sudah siang, tetap semangat. Jangan lesu, jangan layu. Ya kan Pak Yudika? Ya kan Yudika? Semangat terus ya Yudika. Semangat, Bu. Oke, baik. Alangkah lebih baiknya ketika kita mau memulai sesuatu, terutama dalam proses pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar segala sesuatu proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silakan ya Noeli, pimpin dulu doanya. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita serahkan diri kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Noeli telah memimpin doanya. Di sini saya mengecek dulu kehadiran. Bagaimana Yudika, teman-temannya semua hadir? Semua hadir, Bu. Oke, terima kasih ya. Tetap dijaga ya anak-anak Ibu kehadirannya dan tetap jaga kesehatannya juga. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita pada hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Oke, silakan Rizky. Pembelajaran kemarin itu membahas mengidentifikasi informasi dalam teks novel sejarah, Bu. Oke, baik sekali jawabannya dari Rizky. Ternyata Rizky ini ketika pembelajaran pikirannya memang fokus di dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan bisa dipahami. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa dipahami dari materi sebelumnya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Novi. Membahas tentang informasi dalam novel sejarah, Bu. Berkaitan dengan struktur teks novel sejarah yang terdiri dari orientasi, pengenalan konflik, munculnya konflik, puncak konflik, resolusi, dan koda, Bu. Oke, baik sekali jawaban dari Novi ini, sangat luar biasa. Ternyata kemarin dia tidur sambil menyelami pemahaman, tetapi tetap paham dia dengan materi pembelajarannya. Baik, selanjutnya ada lagi yang bisa menyampaikan materi kita? Oke, silakan. Anak Ibu Lia. Pemahaman tentang teks novel sejarah, Bu. Teks novel sejarah merupakan suatu teks yang menceritakan fakta-fakta tentang berbagai kejadian di masa lampau yang memiliki nilai-nilai sejarah, Bu. Oke, terima kasih Lia. Sangat luar biasa jawabannya. Jadi saya sangat bangga sekali dengan anak-anak Ibu pada hari ini. Khususnya di kelas ini sangat luar biasa mengingat masih materi-materi pada sebelumnya. Oke, nah di sini saya menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi mengonstruksi nilai-nilai sejarah ke dalam teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai dari teks novel cerita sejarah. Kemudian, peserta didik mampu mengonstruksi atau menyusun salah satu nilai dalam novel sejarah menjadi teks eksplanasi. Nah, jadi anak-anak Ibu, materi kita pada hari ini tuh sangat erat sebenarnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita dan banyak sekali memberikan manfaat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu kan kita ketahui memiliki suatu hal yang berarti. Jadi dalam hal ini, dengan mempelajari nilai-nilai ini, banyak sekali nanti hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan kita jadikan pedoman dalam melakukan segala sesuatu tindakan kita nantinya. Oke, sebelum saya sampaikan materi lebih lanjut, silakan ya anak-anak Ibu bentuk kelompoknya sesuai dengan pembelajaran kita pada bahasa Indonesia seperti biasanya. Ada 3 kelompok ya anak-anak Ibu. Sudah? Ya, Bu. Bu. Sudah masih ingat anak-anak Ibu kelompoknya? Ingat, Bu. Masih, Bu. Oke, baik. Nah, jika sudah semua dalam bergabung dengan kelompoknya, silakan
amati ya anak-anak Ibu materi yang akan saya tampilkan di layar InFocus di depan. Silakan diamati ya anak-anak Ibu untuk memahami pemahaman materi kita. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan ya. Saat kau perlu Tuhan. Oke, silakan ya. Oke, ini materinya sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Sudah, oke. Ini tadi kita kan materinya mengonstruksi nilai-nilai di dalam teks cerita sejarah. Nah, ini tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan, ya kan? Nah, jadi sebelum kita memahami materi ini, kita harus perlu dulu mengetahui nilai-nilai apa saja sih yang terdapat di dalam novel sejarah. Seperti yang kalian lihat, ada nilai-nilai yang terdapat di dalam novel sejarah. Coba silakan Nopi, nilai-nilai apa aja yang terlihat di dalam tampilan di layar? Nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai moral, dan nilai estetik, Bu. Iya, itulah nilai-nilai yang terdapat di dalam novel sejarah. Nah, sekarang untuk menganalisisnya, kita harus tahu dulu apa itu nilai budaya, nilai sosial, nilai agama, nilai moral, dan nilai estetik. Nah, selanjutnya, silakan diperhatikan. Nah, di sini ada contoh nilai budaya. Ibu mau kalian berdasarkan contoh ini kalian amati. Kemudian, menurut kalian berdasarkan contoh ini apa sih yang dimaksud dengan nilai budaya? Silakan diamati anak-anak Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sudah anak Ibu. Oke, kalau sudah siapa yang bisa menyampaikan pandangannya apa itu nilai budaya, Nak, berdasarkan contoh yang sudah kalian amati? Saya, Bu. Oke, silakan ya Nueli. Nilai budaya itu, Bu, jadi nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau kehidupan bermasyarakat, kemudian peradaban dan adat istiadat, Bu. Iya, benar sekali ya Nueli. Jadi nilai budaya itu berkaitan dengan kebudayaan, kemudian dengan adat istiadat dan tentang peradaban ya Nueli. Nah, ini juga terlihat dari berdasarkan contoh yang saya tampilkan. Oke, selanjutnya ini ada contoh juga nilai sosial. Nah, berdasarkan contoh nilai sosial, silakan diamati kembali. Menurut kalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu sih nilai sosial berdasarkan contoh? Nah, ayo, siapa yang bisa? Ini ada contohnya nih. Oke, silakan. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya, Bu. Oke, baik sekali Novi jawabannya. Jadi nilai sosial itu adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia terhadap lingkungannya. Selanjutnya ya, kita membahas tentang nilai agama. Nah, perhatikan kembali ya anak-anak Ibu, ada contoh dari nilai agama. Nah, berdasarkan contoh ini, silakan kembali siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya, apa itu nilai agama? Ya, Bu. Saya, Bu. Silakan. Oke, sampaikan. Ajaran tentang akhlak, perilaku, dan nilai estetik. Oke, jadi nilai agama itu merupakan nilai yang berkaitan dengan hubungan kita mengenai ajaran-ajaran agama dan terhadap Tuhan. Itulah nilai agama. Selanjutnya ada nilai moral. Nah, ini contoh dari nilai moral seperti yang kalian amati di layar. Berdasarkan contoh ini, siapa yang bisa menyimpulkan kembali apa itu nilai moral, anak-anak Ibu? Saya, Bu. Oke, silakan. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan nasihat atau ajaran tentang akhlak atau perilaku dalam kehidupan, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi nilai moral itu yang berkaitan dengan ajaran atau nasihat tentang kehidupan yang berkaitan dengan akhlak ataupun etika ya, anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya ada nilai estetik. Nah, perhatikan kembali ya, anak Ibu, contoh yang ada di layar. Nah, berdasarkan contoh, menurut kalian apa sih itu nilai estetik?
Saya, Bu. Oke, silakan Yudika. Menurut saya nilai estetika itu merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan yang digunakan pengarang dalam menggambarkan cerita. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Yudika. Jadi nilai estetik itu adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan atau cara pengarang dalam menggambarkan cerita sejarah tersebut. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sangat luar biasa ini anak-anak ibu sudah bisa menyimpulkan pemahaman mengenai nilai-nilai berdasarkan contoh yang telah tertampil di layar. Nah, oke, selanjutnya sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham semua tentang nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam novel sejarah? Bagaimana anak-anak ibu sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut ya, Nak. Kita bagaimana menganalisis teks novel sejarah untuk memperoleh nilai-nilainya. Jadi seperti yang sudah tertampil, inilah contoh bagaimana kita menganalisis nilai-nilai. Jadi sebelum kita menganalisis nilai-nilai, kita harus membaca dulu kutipan teksnya yang berkaitan dengan pemahaman tadi. Nah, seperti inilah dia. Kita temukan dulu kutipan, baru kita rumuskan menjadi sebuah nilai yang bisa menjadikan pedoman kita dalam kehidupan. Silakan diamati ya anak ibu. Ini contoh nilai sosial. Kemudian ini contoh nilai agama. Ini contoh nilai moral. Ini nilai estetik. Oke. Sudah. Nah, baik, selanjutnya kita kan akan mengubah salah satu nilai yang kita temukan nanti setelah proses menganalisis untuk dijadikan teks eksplanasi. Nah, di sini saya tampilkan, Nak, contoh teks eksplanasi dari nilai budaya gotong royong. Sudah? Nah, eksplanasi ini kan sudah kita pelajari di kelas 11. Coba Ibu mau mereview nih, pemahaman anak-anak Ibu. Masih ada nggak yang ingat tentang eksplanasi itu teks yang seperti apa, kemudian strukturnya, karena ini masih berkaitan untuk mengubah nilai tadi menjadi teks eksplanasi. Ini perhatikan contohnya, dari contoh ini bisa kita lihat, berarti ada struktur ini, kemudian pemahamannya bagaimana. Silakan nih contohnya. Ini contoh eksplanasi, pertama ada pernyataan umum, kemudian yang kedua ada deretan penjelas, yang ketiga itu ada interpretasi. Nah, dari contoh ini, Nak, siapa yang bisa memberikan pandangannya? Apa itu sih struktur dari teks eksplanasi? Apa saja tadi? Ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu menjelaskan bagiannya tentang apa? Siapa yang bisa? Ini contoh dari pernyataan umum. Saya, Bu. Oke, silakan Maria. Pernyataan umum biasa menjelaskan secara umum permasalahan yang dibahas atau peristiwa yang terjadi, Bu. Oke, itulah bagian pernyataan umum. Jadi pada teks eksplanasi di bagian pernyataan umum itu menjelaskan tentang secara umum permasalahan yang akan dibahas. Nah, kemudian struktur yang keduanya itu ada deretan penjelas. Nah, ini contohnya. Dari contoh ini, menurut kalian deretan penjelas itu menjelaskan apa ya? Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Saya lagi, Bu. Oke, boleh Maria. Maria ini aktif sekali hari ini, bakal dapat apresiasi sangat luar biasa nanti dari Ibu. Oke, Ya, silakan Bu. Maria. Deretan penjelas, bagian ini menjelaskan tentang rincian proses, kejadian, dan sebab akibat atas peristiwa yang terjadi, Bu. Oke, benar sekali. Jadi pada bagian ini dia menjelaskan prosesnya, kejadiannya, penyebabnya apa, akibatnya apa terhadap suatu fenomena yang dibahas. Nah, oke, selanjutnya ini bagian interpretasi. Perhatikan kembali contohnya. Siapa yang bisa memberikan pandangannya mengenai contoh interpretasi ini? Bagian ini menjelaskan tentang apa? Ada?
Saya boleh lagi, Bu? Oke, silakan Maria. Luar Bagian biasa ya Maria. Oke, silakan Maria. Bagian Silakan, Nak. interpretasi berisi tafsiran penulis atau pandangan penulis terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi, Bu. Iya, benar sekali. Jadi di interpretasi ini bagian pandangan penulis ya, Nak, mengenai fenomena tersebut. Jadi bisa berupa rekomendasi, solusi, dan sebagainya. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini selanjutnya ada langkah-langkah dalam mengonstruksi nilai-nilai novel sejarah menjadi teks eksplanasi. Yang pertama, bisa kalian lihat ada menentukan teks novel sejarah, kemudian menganalisis nilai-nilainya. Setelah itu, pilih salah satu nilai novel sejarahnya untuk dijadikan teks eksplanasi, kemudian menyusun kerangka dan mengubahnya menjadi teks eksplanasi. Nah, oke, sampai di sini pemahaman materi kita mengenai menganalisis atau mengonstruksi nilai-nilai sejarah menjadi teks eksplanasi. Sampai di sini ada yang kurang jelas anak-anak Ibu? Sudah jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Maria. Saya mau bertanya. Saya masih kurang paham dalam menganalisis nilai, Bu. Bagaimana ya, Bu? Oke, begini Maria. Ketika kita mau menganalisis nilai di dalam novel sejarah, maka kita perlu membaca teksnya terlebih dahulu. Nah, dari kutipan itu tadi, kita menganalisisnya, merumuskannya, oh ini nilai apa. Seperti ini, Ibu berikan contoh yang lebih simpel saja. Misalkan, Yanueli tersesat di dalam hutan. Dia bingung mau melakukan apa. Nah, kemudian dia hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan agar dia bisa keluar dari hutan tersebut. Akhirnya tanpa hitungan jam ada orang yang menolongnya. Itu kutipan di dalam novel sejarah contohnya. Jadi dari situ bisa kita rumuskan bahwasannya di situ Yanueli ada melakukan tindakan berdoa. Artinya kalau berdoa tadi kan melibatkan kita dengan Tuhan. Berarti di situ adalah nilai agama. Nah, kita rumuskan jadinya apa? Ketika kita mau sesuatu, minta tolonglah sama Tuhan, pasti akan diberikan. Seperti itu, Maria. Bagaimana? Sudah paham, Maria? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, biar lebih paham lagi penguatan materinya kalian, saya bagi LKPD-nya sesuai kelompok. Silakan dikerjakan ya. Baca dulu petunjuknya, pahami apa perintahnya. Oke? Bisa, Nana Ibu? Baik, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silakan dikerjakan ya, Nana Ibu. Jadi kalian disuruh analisis dulu, kemudian pilih ya Nak salah satu dari nilai tersebut. Saya sudah menentukan satu nilai, kemudian susunlah menjadi sebuah teks eksplanasi. Oke? Sudah Nana Ibu? Sudah? Sudah selesai? Bu. Sebentar lagi, Bu. Oke, silakan. Silakan diskusi anak-anak Ibu. Nah, di dalam menganalisis nilai-nilai sejarah, kalian dapat memperoleh bantuan menggunakan media foto story yang saya siapkan ya, Nak. Silakan sambil mengerjakan lihat media foto story ini untuk membantu kalian agar mudah dalam menganalisis nilai-nilai sejarahnya. Nah ini ya, silakan. Nah ini ada nilai budaya. Jadi kalian amati gambar ini. Dari gambar ini bisa menggambarkan apa? Jadi ini nilai budayanya, ini nilai sosial. Coba lihat, yang terkonteks dari gambar ini apa? Itu bisa ini bisa membantu kalian dalam merumuskan nilai-nilai yang terdapat di dalam novel sejarah. Silakan dikerjakan untuk jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya anak-anak Ibu. Sudah Nak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan hasil kerjanya dibagi, ditukarkan ya Nak untuk ke kelompok lain.
Jadi kelompok 1 diberikan oleh kelompok 2, dikasih ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 diserahkan ke kelompok 3 diserahkan ke kelompok 1. Oke? Nah, setelah ditukar hasil kerjanya, silakan masing-masing kelompok memberikan tanggapan, kemudian nanti saya kasih kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap hasil kerja dari kelompok yang sudah kalian berikan tanggapan. Sudah? Sudah anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Silakan saya beri kesempatan untuk kelompok yang ingin memberikan tanggapan terhadap hasil kerja temannya. Kami, Bu, dari kelompok 2. Oke, silakan Maria. Ini Maria hari ini jadi bintangnya dia. Bintang kejora, luar biasa memang Maria ini. Dapat apresiasi yang sangat luar biasa nanti Maria. Oke, Terima silakan kasih, Maria. Bu. Kami mau mengomentari hasil kerja dari kelompok 1, Bu. Menurut kelompok kami, hasil tugas kelompok 1 ini sudah sesuai karena nilai-nilai yang ditemukan sesuai dengan konteks. Hanya saja sedikit kurang sesuai pada bagian nilai agamanya, Bu. Yaitu seorang yang tidak taat agama akan mudah terpengaruh pindah agama. Berdasarkan nilai sosial yang disusun, menjadi teks eksplanasi sudah sesuai, Bu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat Maria yang menjadi bintang kita hari ini. Yang meriah dong. Iya. Oke, kelompok yang lain silakan jangan mau tunjukkan juga bintang lain dari kelompok yang lain. Silakan kelompok yang lain berikan tanggapannya. Saya, Bu. Silakan Yanueli, anak ganteng Kami, Ibu, silakan. Baik, Bu, kami menanggapi hasil dari kelompok 3. Jadi tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 sangat mengapresiasi ya hasil kelompok 3. Semua sudah sesuai ya, sudah sesuai teks eksplanasi yang sudah dibuat dan sudah sesuai juga dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Yanueli. Silakan kelompok yang lain ada? Saya, Ada Bu. satu kelompok lagi nih. Oke, silakan Rizky. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 2 bahwasannya menurut kelompok kami mereka sudah mengerjakannya dengan baik. Jadi mereka sudah bisa membedakan apa saja nilai sosial, nilai agama dan sebagainya. Jadi menurut kami sudah sesuai dengan konteksnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, berdasarkan kegiatan kita hari ini, Ibu lihat semua sudah berhasil mencapai kompetensi yang mau dicapai pada hari ini. Karena dari hasil kerjanya semua sudah cukup memuaskan karena di atas KKM semua. Semua nilai yang dianalisis juga sudah sesuai dengan konteks. Nah, oke, sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, saya mau bertanya dulu nih kepada anak-anak Ibu semuanya. Apa yang bisa kalian peroleh melalui kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Ibu? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, jangan Maria Mire aja nih. Maria sudah menjadi bintang kita pada hari ini, bintang kejora. Ayo, siapa lagi? Apa yang bisa kita peroleh, Nak? Silakan, Yanueli. Ya Bu, yang sudah kita pelajari hari ini Bu, yaitu mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah menjadi teks eksplanasi Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi Nak? Apa-apa saja tadi nilai-nilai yang di dalam novel sejarah? Ada 5 nilai, ya kan? Ada nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, nilai moral, dan nilai estetik, Bu. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Rizky. Berarti Rizky benar-benar tadi pikirannya di sini, tidak melayang-melayang dia ke udara. Oke, nah jadi selain itu tadi ada juga langkah-langkah nih yang harus kita persiapkan kan dalam mengubah nilai sejarah tadi menjadi teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan
menentukan novelnya dulu, kemudian yang kedua menganalisis nilai-nilainya, kemudian pilih salah satu nilai, kemudian membuat kerangkanya dan mengubah menjadi teks eksplanasi. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi menurut kalian, ketika pembelajaran menganalisis atau mengonstruksi nilai-nilai sejarah menjadi teks eksplanasi ini, menggunakan media yang berbasis teknologi itu dapat mempermudah kalian tidak dalam mempelajari materi tersebut? Sangat mempermudah, Bu. Sangat mempermudah. Ya. Oke. Iya, Bu. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini, Nak, dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Senang sekali, Bu. Senang, Bu. Belajar sama Ibu. Alhamdulillah kalau senang. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, Dan kami oke tidak ya. merasa ngantuk, Bu, belajar sama Ibu. Iya, Ibu. Luar biasa memang Rizky ini, Lidah itu memang nggak bertulang ya kan Rizky. Mantap sekali. Oke, nah jadi saya rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri dan kita tuntaskan, saya ingatkan, Nak, untuk pertemuan selanjutnya silakan dicari pembahasan mengenai kebahasaan dari teks novel sejarah ya, karena itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, agar kegiatan pembelajaran kita juga lebih berkah dan dapat pemahaman yang lebih, dan kita juga bisa menerapkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, alangkah lebih baiknya kita tutup lagi pembelajaran ini dengan doa ya. Silakan dipimpin kembali doanya ya, Noeli. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Teman-teman semua, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita akan mengakhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya, Noeli. Nah, baik ya anak Ibu, sekali lagi Ibu ingatkan, mohon dipelajari materi-materi yang sudah dibahas, terutama untuk pertemuan kita selanjutnya, dan Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan hari ini, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu.